baju ini Indonesia? Kenapa nih? Siapa yang tahu? Jadi kita sedang mengikuti ibadah yang spesial kali ini. Special edition. Karena kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, seperti biasa, kita sebutin rules dulu ya. Kalian masih ingat ya? Yang ingat kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian nggak boleh makan, minum, dan main HP. Dan yang ketiga, kalian nggak boleh sambil tiduran saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, sekarang seperti biasa, mari kita melihat teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Matius 5 ayat 37b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 Matius 5 ayat 37. ayat 37. Jika iya, Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. katakan ya. Jika tidak, Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. katakan tidak. Apa yang lebih Apa yang lebih daripada itu daripada itu berasal dari berasal dari si jahat. si jahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendakkan katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pimpinan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah kembali, kami bisa merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ya Tuhan, Kau sertai ibadah ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kakak punya yel-yel nih. Apa tuh? Nah, kalau misalnya kakak bilang Indonesia, kalian harus menjawab merdeka, merdeka, merdeka. Merdekanya 3 kali ya. Ayo kita coba yuk. Ayo. Indonesia, Merdeka, merdeka, merdeka. Aduh, kurang semangat itu kayak gimana? Ulang lagi aja yuk. Ayo ulang ya, harus semangat dong. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, sekarang waktunya kalian untuk menunjukkan semangat dan antusias kalian. Ayo adik-adik, bangkit berdiri dong. Mari kita semangat memuji Tuhan.
Kristus, kita harus siap melawan semua iblis di depan kita. Semuanya pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya laskar Kristus, Jagrada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Mulia. Nah, sekarang kita mau melihat persembahan dari kakak-kakak dan adik-adik Eben Kids yang sudah memberikan doanya bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tunjukkanlah kuasa-Mu agar negeri kami dapat mengenal nama-Mu yang kudus. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tunjukkanlah kuasa-Mu agar negeri kami dapat mengenal nama-Mu yang kudus. Berkibarlah bendera bangsa merah putihku, jaya bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkat-Mu bagi Indonesia, ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tunjukkanlah kuasa-Mu agar negeri kami dapat mengenal nama-Mu yang kudus. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta.
bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkatmu bagi Indonesiaku. Ampunlah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Mari kita sekali lagi menaikkan doa kita bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tujuh
Shalom Ebeng Kids, kembali lagi bersama Kak Udin. Oh ya, kakak mau ucapin selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Adik-adik, kita berdoa biarlah bangsa kita lekas sembuh dari sakit penyakit yang terjadi saat ini. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kakak ajak adik-adik supaya membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Kakak baca ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tema untuk persembahan kita kali ini berjudul Memberi yang Terbaik. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita seharusnya setia di dalam perkara-perkara kecil. Contohnya memberikan persembahan adik-adik. Nah, adik-adik mesti tahu kalau Tuhan kita tidak melihat seberapa besar jumlah yang kita berikan, tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi juga berkata kalau barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Kakak kasih satu contoh lagi. Misalnya, adik-adik diberi uang sama mama atau papa buat persembahan. Nah, tanpa sengaja, uang yang dikasih sama mama atau papa itu kusut dan tidak rapi. Terus, adik-adik ingat gak firman yang tadi? Yang berkata, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi, adik-adik bilang ke mama papa kalau adik-adik ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi uang yang adik-adik berikan tidak boleh kusut atau sobek-sobek. Dengan begitu, kita sudah belajar untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa adik-adik? Apapun yang kita miliki saat ini, semuanya milik Tuhan. Contohnya, nafas hidup kita. Kalau misalnya Tuhan berkata, hidupmu cukup untuk hari ini. Nah, kira-kira adik-adik bisa memberi nggak? Tentunya tidak bisa dong. Soalnya kan tak bernyawa lagi. Jadi, selagi masih ada kesempatan untuk memberi, mari adik-adik, kakak ajak kita mau belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa depan kita. Masa depan kakak, masa depan adik-adik, bahkan apapun yang menjadi harapan kita, pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, persiapkan persembahannya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang sudah mempersiapkan persembahannya Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka Tuhan. Tuhan memberkati harapan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, ini doa, ini permohonan kami Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan diberikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Ebens Kids. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 bagi kita semua. Dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tahun ini, pemerintah memberikan tema nasional, yaitu Indonesia Maju. Katakan Indonesia Maju. Nah, tema itu juga kakak akan gunakan sebagai tema firman Tuhan hari ini. Untuk memajukan suatu negara atau bangsa, dibutuhkan suatu kerjasama dari pemerintah dan rakyatnya. Sebelum kita membahas tentang pemerintah dan rakyatnya, mari kita baca ayatnya di dalam Amsal 14 ayat ke-28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintahan. Adik-adik tahu kan kalau bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi.
Bahkan ada Pulau Bali dan juga pulau-pulau yang lainnya. Jadi, di dalam pulau-pulau itu juga banyak sekali penduduknya, termasuk kita semua. Penduduk Indonesia juga terdiri dari keragaman suku, ras, dan agama. Dan pemerintahan yang ada di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Siapa presiden kita? Ayo, siapa yang tahu atau yang masih ingat? Presiden kita bernama Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi Bapak Jokowi dan jajarannya, baik menteri, anggota DPR, MPR, gubernur, wali kota, RT, RW, itu termasuk dalam organisasi pemerintahan. Dan kita semua disebut rakyat Indonesia. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, bahkan masih kecil seperti adik-adik Ebonskit. Kita semua disebut rakyat Indonesia. Ingat ya bahwa pemerintah butuh kerjasama dengan rakyatnya dalam memajukan negeri kita Indonesia. Tidak peduli kita dan teman kita mungkin berbeda suku, ras, dan agama, tetap kita adalah satu Indonesia. Jadi setiap kita adalah bagian dari Indonesia. Katakan, aku adalah bagian dari kemajuan Indonesiaku. 1, 2, 3. Aku adalah bagian dari kemajuan Indonesiaku. Ya, terus apa dong yang harus kita lakukan untuk lebih memajukan Indonesia? Mungkin adik-adik berpikir, kan aku masih kecil, masa bisa melakukan suatu kemajuan buat Indonesiaku? Jawabannya, pasti kita bisa. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi, pastikan adik-adik semua bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi orang lain, bagi teman-teman kita yang lain. Kita bisa melakukannya dari hal-hal terkecil. Contohnya, kakak memberikan 4 contoh. Contoh yang pertama, kita harus saling menghormati teman-teman kita, baik yang beragama yang sama atau berbeda agama. Kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena suku, ras, atau agama dari teman kita. Ketiga, kita harus rajin belajar supaya kita bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua kita dan sekitar kita. Dan keempat, milikilah hati untuk selalu berdoa bagi bangsa kita Indonesia, untuk kedamaian negara kita, kemakmurannya, kesejahteraannya, keamanannya, bahkan untuk kesembuhan bagi bangsa kita. Siapa di sini yang ingin bersekolah kembali ke sekolahan, bertemu teman-teman, bermain bersama, bisa jalan-jalan kemanapun yang kita suka. Bahkan yang kangen dan rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Siapa? Tentu semua kita ingin untuk memiliki waktu-waktu yang berkualitas. Jadi mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Tapi di dalam kunci untuk kemajuan Indonesia tidak hanya kerjasama dari pemerintah dan rakyatnya saja, tapi ada hal penting, yaitu kita membutuhkan Tuhan. Katakan, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan apa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kita? Pastinya dengan berdoa. Katakan berdoa. Karena dengan berdoa, kita juga bisa untuk saling menguatkan satu sama lain. Selain itu, doa adalah bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang besar yang mampu memulihkan Indonesia. Kita baca ayatnya kembali dalam 1 Tawarik 19 ayat ke-13. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan akan selalu melakukan hal-hal yang baik atas bangsa kita. Ketika kita mau
untuk selalu berdoa kepadanya. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kondisi bangsa kita dan pemerintah Indonesia sehingga ada kemajuan atas bangsa kita. Karena dengan memiliki gaya hidup yang suka berdoa dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, itu bukti bahwa kita berpegang teguh dengan kuasa Tuhan yang besar yang akan menaungi bangsa kita dengan kemuliaannya. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin maju dan berkembang, semakin besar dan bisa disegani oleh bangsa lain. Mari kita baca ayatnya kembali dalam Yesaya 25 ayat ketiga. Dikatakan, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi rakyat Indonesia dan yang bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa kita Indonesia. Mari kita baca ayat terakhir sekaligus menjadi ayat hafalan untuk minggu ini. Ayatnya terambil dari Mazmur 33 ayat ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ingat ya, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 33 ayat ke-12. Mari kita baca kembali. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi kita harus berbahagia karena kita adalah pilihan Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi rakyat Indonesia. Jadi sudah tugas kita untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa kita, demi kemajuan bangsa kita tercinta. Tetaplah semangat untuk kita semua, bahwa kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk bangsa kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, semua kami mengucap syukur Tuhan buat kedamaian yang sudah Engkau berikan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah untuk negeri kami. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
bersyukur, kami berterima kasih buat bangsa yang sudah Engkau merdekakan, yaitu bangsa kami tercinta Indonesia. Di ulang tahun yang di 75 ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan selalu membebaskan kami Tuhan dari rasa takut kami Tuhan, karena Engkau sudah memenangkan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang maju, bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Kini kami Tuhan bersatu hati mengucap syukur bahwa kedamaian-Mu, kemakmuran-Mu, kelimpahan berkat-Mu Tuhan selalu Engkau berikan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan, biarlah Tuhan kasih setia-Mu, berkat dan anugerah-Mu selalu Engkau curahkan untuk adik-adik Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka dan masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak yang ada Tuhan, kami percayakan kehidupan mereka untuk selalu sungguh-sungguh hati di dalam-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau juga akan memberkati mereka. Terima kasih Yesus buat hari yang indah ini Tuhan, kami sudah bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Siapa kita? Indonesia